Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidina siswa-siswa kelas 11 yang saya ucapkan tadi. Adalah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman, terima kasih yang sudah hadir pada kelas hari ini. Sebelum kita mulai materi pada kita ini, untuk kepada pemimpin hari ini, untuk segmen doanya. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita menyanyikan pada doa. Baik, terima kasih atas perhatiannya, Hairul. Semoga pada materi kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, materi kita hari ini adalah fungsi kompetisi. Nah, pertama-tama itu apakah kalian tahu apa itu fungsi? Seringkali kita ketemu dengan fungsi dalam matematika. Nah, fungsi itu adalah suatu relasi yang menghubungkan satu anggota dari suatu lingkungan tetap ke satu anggota lingkungan yang lain pada kali ini. Nah, kali ini kita akan menjelaskan materi yaitu fungsi kompetisi. Nah, apa itu fungsi kompetisi? Nah, kalian pasti benar kan? Fungsi komposisi adalah suatu fungsi yang melibatkan lebih dari satu fungsi. Nah, ketika ada suatu fungsi kemudian dilanjutkan dengan fungsi lainnya, maka akan membentuk suatu fungsi baru. Fungsi komposisi ini merupakan operasi matematika yang menggabungkan dua atau lebih fungsi menjadi satu fungsi baru. Dengan kata lain, fungsi komposisi menggabungkan dengan dua jenis fungsi seperti fungsi f, x, dan dx yang disimbolkan dapat dibaca dengan bundara. Jadi contohnya saya membuat alat olahraga seperti ini. Ini adanya. Nah, misalnya kan x ini bundara dengan g, maka jadinya g dalam kurung fx. Terus F turunan X bundaran dari G pangkat min 1, maka jadinya G dalam kurung F turunan X. Nah, ini hasil alat olahraga dari saya. Nah, selanjutnya kita melanjutkan masalah-masalah dalam fungsi komposisi. Nah, dalam fungsi komposisi, ini ada masalah dari rumus seperti ini yang kita sering alami. Nah, ini ada 3 yang bisa dimunculkan dalam fungsi komposisi. Yang pertama itu adalah diberikan F, X, dan B, X. Ini paling sering mengalami dari fx dan dx
berikan yang kedua itu adalah diberikan FOG X dan FX atau DOS. Nah, masalah ini kan adalah F dan X ini juga memiliki huruf yang sama. Serta juga B dengan BX juga. Terus ketiga adalah diberikan F juga lagi X dan FX. Nah, yang ketiga itu diberikan F kuadran B, X dan FX atau G kuadran F atau X dalam huruf yang tidak sama. Nah, dari hasil jalan dari nomor 2 ini kan huruf yang sama. Ini nomor 3 itu tidak sama. Mengapa tidak sama? Karena huruf yang tidak sama itu sama seperti yang F dan FX ini. Terus G dengan BFX ini tidak sama, maka dapat ditanyakan oleh FX atau GF tersebut. Selanjutnya yang sifat-sifat dalam fungsi proposisi. Nah, secara umum sifat komutatif itu tidak berlaku pada proposisi isim.
undangan G dalam kurung X itu juga sama G undangan F kurung X. Pada itu yang kedua itu adalah jika salah satu fungsi f atau g merupakan visibilitas plus f kurung x, maka sifat komutatif berlaku undangan G X sama dengan G undangan F kurung X. Terus untuk komposisi dari fungsi atau lebih berlaku asosiatif misalnya dapat tiga fungsi f, g, dan h, maka berlaku f bundaran dalam kurung g bundaran h tutup kurung x sama dengan dalam kurung f bundaran g dalam kurung h dalam kurung x. Terus yang terakhir itu adalah untuk komposisi ketiga fungsi atau lebih sifat distribusi ini tidak berlaku, tetapi sifat distribusi karena berlaku. Dalam sifat distribusi ini maka f juga dalam kurung G tambah h ini tidak sama dengan f dalam bundaran G tambah f bundaran h. Nah, ini tidak berlaku dari sifat distribusi ini. Terus sifat distribusi kanannya dalam kurung G tambah H
Ini hasil dari berlaku dari sifat distribusi kanan sama tidak berlaku sifat distribusi kiri. Nah itu kita langsung ke persoalan. Kita beri berlaku X sama 2X sama 5. Dan X sama dengan X 57. Maka F bundaran B ini adalah jadi diketahuinya kan Fx sama dengan 2x sama 5 dan Gx sama dengan 3x kurang 7. Maka yang ditanyakan adalah posisi F bundaran B X. Kita langsung penyelesaiannya adalah F bundaran B X sama dengan F Dx. Terus berarti kita B-nya itu berapa kira-kira? Terus kita masukkan F-nya 2X tambah 2X tambah 5. X dua X kurang 7 berkurang sama 5. Nah kita kalikan dulu ini. Apa itu? Oh iya Pak. 14 tambah 5. Maka ini 14 tambah 5 jadi posisi F bundaran B adalah 6X kurang 9. Terus lanjut soal kedua. Pak, tanya Pak.
Berapa nilai dari F bujang G sambung 2? Nah, penyelesaiannya adalah pertama itu kita mencari hasil dari log X dulu. F bujang G X sama G X. Ini itu berapa? GS-nya. GS-nya berapa? GS. GS. Kalau F F berapa? F masukkan berarti kita bisa dalam kurung 3S tambah 4. Maka 3 kali 3S berapa? 9X tambah 4. Setelah kita sudah mencari hasil, maka kita hitung dari F bundaran 2. F bundaran G 2. Kemudian dapat kita hasilnya 9X. Ini saya cari F bundaran G dalam kurung X 9X tambah 4. Lalu kita tambahkan F bundaran G tambah 2. Tambah 2. 9 dalam kurung 2. Oh, berarti salahnya karena ada X-nya. F-nya itu adalah 3X S gabung 3X. Nah, maka 3X kali 3X itu 9X pangkat 2. Jika waktunya sudah habis, mohon maaf apabila ada kesalahan yang belum dan saya terima kasih sudah hadir. Sebelum tutup, mohon ayo memimpin doanya. Kita mengakhiri pelajaran hari ini. Kita akhiri dengan baca Baik, sebelum kita selesai materi kita ini, dan kita membacakan hamdalah. Terima kasih sudah hadir. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya, kekurangan dari saya. Mohon maaf atas kesempatannya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.